الرحمن الرحيم يا نبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله البديع الهادي إلى بيان محيا الرشاد أمد أرباب النهى ورشما شمس البيان في صدور العلماء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف: جددوا حياتك. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dipertemukan. Atas izinnya lah kita bersua pada malam ini. Dan juga telah memberikan kepada kita kekuatan, yakni organ tubuh kita masih bisa digerakkan, darah kita masih mengalir, sehingga mampu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid kita ini dalam rangka niat dan motivasi yang sama, yakni melaksanakan tausiah dalam rangka sambut Muharram 1446 Hijriah. Salawat salam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak pengurus, Bapak RT RW, Bapak imam kita, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Sebagaimana disampaikan tadi oleh Pak Ketua, terima kasih atas kunjungannya ke Masjid Al-Hijrah sudah 2 kali. Saya juga bersyukur ada pengalaman khusus di masjid kita, dan itu sangat menyentuh bagi diri saya. Kenapa? Allah tidak bosan-bosannya kita pertemukan 2 kali. Di kontak saya sore tadi, bisakah? Bisa, asal jumpa dengan Bapak Imam kita yang begitu suaranya sangat merdu. 2 kali saya dengar. Dapat sholat isya di sini, bertemu dengan Pak Herman Buya kita. Saya bertemu dengan beliau hanya lewat medsos banyaknya. Di sini nampak hadir. Oleh karena itu tidak ada yang kebetulan. Saya rasakan ada sesuatu yang memberikan motivasi bagi saya di tahun baru ini, Pak. 2 kali diundang, 2 kali datang, Pak. Tapi tampilnya 1 kali, Pak. Heran kan? Tak masalah bagi saya. Undangan 2 kali, Pak. Tapi itu semua Allah berikan tanda-tanda, Pak. Kalau malam kemarin ya mendung bukan berarti hujan, Pak. Tapi gerimis saja, Pak, disambut dengan gerimis. Malam ini tidak ada gerimis, Pak. Maka Allah berikan tanda-tanda. Bila hujan mau datang, Allah berikan mendung. Ya, Pak? Ya, Pak. Bila Bapak Ibu mau BAK BAB, Allah berikan tanda-tandanya. Ya, Pak? Kalau tidak, Pak, tidak lama lah itu, Bu. Ya, tidak tahu jo tanda-tanda itu lah, Pak. Baca oleh lamen cerece itu, Pak. Kalau lamen cerece itu dah 3 hari lagi cari lah, Pak. La qaulu innalillah. Alhamdulillah masih ada tanda-tanda, Pak. Kemarin saya tengok tidak ada tanda-tanda, Pak. Hanya Pak Imam tinggal bertiga. Ini tidak ada tanda-tanda. Assalamualaikum sama malaikat saya ucapkan, saya pulang. Malam ini ada tanda-tanda, Pak. Wah, kok jamaah ramai duduk ini ya. Ini tidak ada tanda-tanda. Jadi malam ini saya pikir 3 kali diundang kemari, Pak. Tapi cukup sekali, Pak, ya. Aku merasa gitulah kira-kira, Pak, ya. Apapun itu semuanya, ya Ustaz juga manusia, Pak. Lupa juga kita. Dan juga saya sangat bahagia sekali ketemu dengan adik kita di sini dari Cubada. Ya, bercerita-cerita. Saya juga dari Sumatera Utara, Penyambungan, sama sukunya Nasution, Pak. Ya, saya jauh-jauh, Pak, dari Sumatera Utara kemari, Pak.
Kecil pakai tua langgang jamaah ustaz cek kan. Yang saya khawatirkan lebih banyak tonggak pada jamaahnya Pak. Tapi saya hitung tonggak tadi 9 Pak. Saya masuk dulu ke masjid ini, saya hitung dulu tonggak. Takutnya lebih banyak tonggak pada jamaah. Alhamdulillah tidak. Mudah-mudahan di tahun baru hijrah ini ya Allah berikan bukakan, kata Ubuya tadi, Allah yang membukakan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Enggak bisa Pak, hidayah itu enggak bisa. Tapi kita terus mengetuk. Tadi ada peremajaan Pak pengurus Pak ya. Jadi lah kelok-kelok nampak tu. Kelok yang nampak lurus ma yang indah. Jadi mudah-mudahan kelok lurus lawa sama lurus untuk musajid rancak. Inilah yang kita adakan, kajian-kajian. Semakin banyak kajiannya Pak, diundang ustaz-ustaz yang lain. Saya dari UNP Pak, Perumnas Air Tawar Barat. Mungkin Buya Herman tidak tahu dengan tempat saya tinggalnya. Saya cek Google Map Pak. Saya cek Google Map, kirim Google Map-nya. Rupanya nyoba Sasek Pak. Wah, kelok-kelok dulu Pak, perjuangan Patang tuh Pak. Ampun tidak pernah kemari, tapi karena waktunya sudah pernah melihat Google Map, saya muak dengan Google Map Pak. Tidak saya tengok lagi. Pokoknya Bismillah saya cari, alhamdulillah ketemu. Jangan percaya dengan Google Map Pak, sampai ke kuburan di bawahnya Pak. Iya Pak, ke kuburan di bawahnya. Itu bawa Buya Dafril mah. Assalamualaikum Buya. Kawan lama di Kemenak aku dulu Buya. Jadi ikut cari tahu Google Map baru Buya aku. Ada kelok-kelok kemari jauh dari Air Tawar mah. Kami dulu Buya aku di Air Tawar di Padang Utara. Nah Buya, tangis kita kandang mah. Kalau wajah-wajah lama aku Pak, wajah-wajah ceria ramah-ramah aku tahu Pak. Bapak Ibu jamaah, itulah kisah sekelumit. Ada 5 menit ambo sampaikan Pak. Karena memang perasaan muda itu Pak. Itu bahaya lah. Bapak Ibu jamaah, itu semua saya anggap adalah pertemuan yang dirahmati Allah semuanya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah yang baik rencananya. Baik, pada malam hari ini kita akan menguraikan disampaikan tadi oleh Bapak Pengurus dalam rangka sambut tahun baru Hijriah. Kecil beliau 1455 ya, 45 sudah selesai, masuk 1446. Lebar hari masuknya Bu. Lah masuk rekeningnya Bu. Lah masuk alun. Lebar hari masuk bulan Muharram Bu. Lain 2 lagi Pak ya. Sama Pak 2 lagi. Kecawat 3 lagi resiko. Jadi sama Bu ya. Karena tanggal 7 Ahad 7 Juli sama dengan 1 Muharram. Maka Senin adalah berarti tanggal 2. Murah menghitungnya Pak ya. Tapi untuk 2 bulan ke depan lah lupa Pak. Lupa Bu? Iyalah. Kenapa lupa Pak? Karena yang di mindset kita dihitung, diberikan pemahaman adalah bulan Masehi. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Bu, Ibu menerima gaji bila Bu? Muharram atau Juli? Juli ya. Tidak ada Muharram menerima orang dah Pak. Di maupun lokasi tidak ada tu Pak. Juli menerima 1 Juli. Bu, tanggal 1 Juli dengan 30 Juli berbeda Bu? Oh jauh bedanya. Senyumnya pun beda Bu ya. Kalau senyum tanggal 1 beda tuh Pak. Cobalah tanya Pak Wah. Tanggal 1 tuh senyumnya luar biasa. Karena memang baru menerima gaji Pak. Kecek suaminya, senyummu merobek kantongku. Iya Pak, tanggal 1. Tapi cobalah tanggal 30 Pak. Ayah kau tidak ada dah Pak. Tidak ada dia gitu. Tapi kalau tanggal 1 luar biasa Pak. Udah baru pulang. Iya. Titit papa pulang. Disambutlah dengan meriah. Diambil tasnya, diambil sepatunya. Dia pergi minum, diurui. Diurui Pak punggungnya. Lalu diambil tasnya. Panik dah. Iya. Tanggal berapa ini dah? Tanggal 1. Onde-onde patutlah senyumnya senyum 207. Koi minum dah, silakan minum dah. Hawih dah tadi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jauh Pak air tawar. Iya Pak. 30 menit kemari Pak. Baru kini dia lagi minum. Itu pun nama buat minumnya supaya dapat minum tadi tu Pak. Kau tidak disuruh minum tu Pak. Bapak Ibu, itu sekelumit untuk perkenalan kita. Maka pada kesempatan ini kita akan menyampaikan menyambut ya Muharram dengan sepenuh hati. Iya sepenuh hati Bu. Ada yang sepenuh hati yang datang ke Pak? Sebelum Bapak ngaji Pak,
Kalau separuh hati kamari pulang saya Pak. Santale ada rotinya Bu. Lai. Ada roti Pak. Lai ya. Awak janji lu Bu. Sepanjang ambo mengaji jangan berjalan roti. Amu abu? Amu ah? Kalau ibu mau meletak anda iya jo roti Pak, ambo berhenti mengaji. Amu betunya Pak. Lah barangkali ambo bekali dia gitu saya sampaian. Kenapa? Roti kau merusak. Iya Pak. Roti kau merusak kegiatan ambo. Lupa ambo beko. Ibu makan roti sana ngamu ndak ada roti dah. Karena ini ayo lo kedua kali kau. Ustaz kau dah usah jagi roti. Awak sana makan muka dia kau. Bapak Ibu sepakat Bu ya? Berapa minit Pak? Tunggu tanya dulu. Sejam. Oke. Jangan berjalan pisang, jangan berjalan goreng, jangan berjalan bakwan. 1 jam. Bila banyak beko Pak kita bungkusnya ke rumah. Makan di rumah saya Pak. Oke, kalau sepakat ambo setuju. Sepakat ambo setuju 1 jam. Berarti kita nanti jam 9, jam 10 Bu ya. Oke, jam 10 kurang seperempat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, maka kita sambut dengan sepenuh hati, jangan separuh hati menyambutnya. Karena sampaikan tadi, saatnya kita introspeksi diri ya, agar menjadi yang lebih baik lagi. Mau Bu? Mau? Ya, introspeksi diri kita. Tadi sepanjang penyampaian Pak Ketua yang diwakili Buya tadi, itulah memang keluhan-keluhan pengurus di Pak. Jamaahnya hilang entah kama, ya kan? Ya, raira minta pintah di ma, lah dihimbau lah pacah mikrofon dak jo tibo. Itulah kondisi pengurus kini ke Pak. Bapak Ibu jamaah, pertama yang ingin kita sampaikan ayatnya, apa dasarnya persoalan masalah menyambut Ramadan, menyambut Muharram ini, maaf. Pertama, tentu kita ingin memperbaiki lebih baik. Surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah beribadah kepada aku. Maka inilah yang perlu kita tingkatkan setiap hari, setiap saat, setiap tahun, ya berganti tahun adalah perlu kita tingkatkan, yaitu liya'budun, menyembah beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Bapak Ibu, ayat yang populer yang kita baca untuk persoalan hijrah ini, rupanya masjid kita namanya Al-Hijrah, Pak ya. Iya tuh Bu. Iya Al-Hijrah nama saja Pak. Iya, ambo ditunggu litam patang jo Al-Hijrah, maka ragu ambo kok 2 Al-Hijrah kaya coba kan ambo koneksikan Pak Buya, rupanya 2 kali hijrah. Ayo berhijrah awak di situ 2 kali salat Isyanya Pak. 2 kali hijrah musajinya Pak. Malam Sabtu ambo memperingati sambut Muharram lo ditunggu litam pas pagi itu Al-Hijrah nama musajinya. Kenapa kok 2 kali hijrahnya kaya? Rupanya 2 kali hijrah salat Isyanya di situ Pak. Bapak Ibu, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat dari Allah. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ada hal yang menarik Pak. Ya, dalam ayat ini kata hijrah itu kalau kita di prodi ilmu Al-Quran dan tafsir, ya Pak, sebagai tenaga pengajar di STAIPIK, Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Quran, program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Mahasiswa kita kalau membuat sebuah skripsi, ya ada namanya tafsir tematik, kajian maudhu'i. Maka dia hanya meneliti satu huruf saja, 1 kata saja dalam Al-Quran. Maka bila dilihat dalam mu'jam, kata hijrah ini diulang sebanyak 31 kali. Itu enaknya Pak, kalau untuk S3 di prodi ilmu Al-Quran dan tafsir, ada seorang mahasiswa yang meneliti huruf Al-Quran di dalam Al-Quran. Apa yang ditelitinya? Huruf waw dalam Al-Quran. Ya Pak. Jadi semua huruf waw yang ada dalam Al-Quran itu dipelajarinya, ditelitinya. Maka dia mendapat gelar doktor. Kalau begitu doktornya doktor apa Pak? Doktor waw. Jangan diulang 2 kali Pak. Doktor wow.
Kalau dokter wawaw lain maknanya Pak. Hanya satu huruf saja dalam Al-Quran bisa jadi dokter Pak. Ini kata hijrah begitu diucapkan. Kata hijrah itu sebanyak 31 kali. Hal menariknya adalah ada 6 ayat yang diikuti dengan kalimat amanu. Salah satunya adalah surat Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Satu. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman. Iman Pak. Walladzina hajaru, orang-orang yang berhijrah. Wajahadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Saya mau nanya Bu, yakin tak Ibu dengan amalan Ibu masuk surga Bu? Yakin Bu? Apa yakin Pak? Kalau amalan kita yang seperti itu rasanya Pak, belum sama dengan sahabat. Iya Pak. Apalagi waktu kita sholat, entah kemana pikiran kita. Maka kita hanya berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena rahmatnya, barangkali ibadah kita Pak belum sebanding, belum bisa diterima untuk masuk surga. Maka satu-satunya adalah kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Maka sekali lagi ada hal menarik dalam kajian kita ini adalah surat Al-Baqarah 218. Kata hajaru, hijrah itu diikuti dengan kalimat amanu sebanyak 6 kali. Lalu Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan kata hijrah? Arti hijrah secara bahasa adalah berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Iya Bu? Berpindah dari tempat satu kepada tempat yang lain. Maka ini boleh kita amalkan dalam ibadah sholat. Bapak Ibu, ibadah sholat, apakah Ibu ngontrak tempat sujudnya? Ngontrak Bu? Ini punya dan mana boleh diisi orang. Ambo harus ikut setiap sholat. Maka siapa yang datang kalau terlambat sesuai dengan barisannya Pak. Ya, tidak boleh dikontrak. Itu yang pertama. Karena ya kalau dikontrak itu punya kita mesti juga Bu. Jadi siapa yang datang duluan, dia dapat saf pertama. Lalu ketika selesai sholat yang wajib, sholat isya seperti yang tadi, maka disunnahkan berpindah tempat. Ya, kalau tidak ke belakang, ke samping kiri kanan. Ya Bu. Untuk apa gunanya berpindah tempat itu? Gunanya adalah untuk memperbanyak saksi bahwa kita pernah sholat di masjid hijrah ini. Gunanya adalah menyaksikan bahwa kita adalah orang baik. Pindah ke sini kemari Pak. Maka yang boleh dikat di sini hanya yang di belakang imam Bu, Pak. Kalau di belakang imam itu orang yang bisa menggantikan imam, tidak sembarangan di belakangnya Pak. Beko sasa imam, kok batu lo je beko dari atas bawah, bah kira-kira Bu. Batu atas bawah, fatalnya siapa yang menggantikan? Tentu yang di belakang. Maka hati-hati, yang di belakang imam ini mesti orang yang tahu tata cara menggantikan imam. Pak Ibu, itu yang disebut dengan secara bahasa. Ini saya sampaikan. Secara istilah adalah meninggalkan suatu negeri yang tidak begitu aman menuju negeri yang lebih aman. Alhamdulillah negeri kita aman Bu Pak. Aman ya. Berbeda dengan negeri Manokwari ya, bahwa di sana memang mereka itu terancam Pak. Ya, terancam agama mereka. Jadi kita di sini Pak, ada enggak yang mengancam? Hayo, siapa yang datang ke Masjid Al-Hijrah dapat ancaman? Tidak Pak ya. Negeri kita aman. Ya, silakan datang, tidak apa-apa. Mungkin karena kesibukan sebentar lagi banyak. Yang kedua, yang disebut dengan hijrah setelah istilah itu adalah berpindah dari kebiasaan. Tadi sampaikan, berpindah dari kebiasaan perbuatan yang mungkar, perbuatan yang jelek kepada perbuatan yang ma'ruf, kepada perbuatan yang baik. Berpindah dari yang baik kepada yang lebih baik. Ya Bu, berpindah dari yang baik kepada yang lebih baik. Bu, saya mau nanya Ibu, bangun pagi yang terfikir oleh Ibu apa? Bu, bangun pagi tadi apa yang terpikir oleh Ibu? Bapak sholat subuh? Bapak sholat subuh. Kalau Ibu?
Ini perlu kita samakan persepsi kita. Perlu kita samakan. Bangun tidur. Ketika kita bangun tidur adalah yang terfikir bagi kita apa, Bu? Kebaikan apa yang mesti harus saya lakukan hari ini? Kalau kira-kira kalau konsepnya bagi kira-kira, Pak. Sama ke Pak Haji tadi. Dia akan pergi sholat subuh. Dia bangun, ditengok jam. Jam berapa Ibu bangun, Bu? Jam berapa bangunnya? Jam? Dia jam 5 kurang, setengah 5. Macam-macam bangunnya, Pak. Tapi kalau laloknya jam berapa laloknya, Pak? Lagi tahu jam berapa lalok, Pak? Datang? 10 lah. Oh, santiang apa? Ibu, jam berapa lalok, Bu? Jam 9. Kalau Buya tidak tahu. Sebenarnya, Bu, kalau Bapak Ibu tahu jam berapa lalok, itu artinya alun lalok lah, Pak. Terkicu apa pertanyaan nama? Iya kan? Masih sadar apa tu? Masih main HP apa tu mah? Kini main HP apa kan? Ketika kalau main HP, jatuh HP. Baru terasa, tekan tu awak tadi ya. Cuman jawabannya mereka, Bu, menurut ilmu kirologi. Apa tu? Kira-kira. Kira-kira jam 9. Awak tak golean bawa 2 berzikir-zikir, tapi jam berapa lalok dah jalan pasti dah, Pak. Kalau ada yang mengajian meninggal jam sekian, tapi cayom bodoh, Pak. Tapi menurut ilmu kirologi, kira-kira jam 10 meninggalnya. Iya, Pak. Kira-kira jam 10 laloknya. Kan itu jawabnya. Tapi kalau jago jam berapa, tengok jam. Ambo jago tadi malam jam sekian, langsung tengok jam. Bapak Ibu jamaah, jadi itulah berpindah dari yang baik kepada yang lebih baik, berpindah mungkar kepada yang baik, ma'ruf. Maka oleh karena itu, itulah yang kita maksudkan hari ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ketua. Diharapkan ada perubahan dalam diri kita. Jaddidu hayatak. Buatlah perubahan dalam dirimu. Ya, Bu ya. Ada seperti yang disampaikan tadi, ya, Bu, oleh anak kita yang puisi tadi. Saya ingat tadi sesuai dengan ayat yang disampaikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bapak Ibu, kitalah yang merubah diri kita, bukan orang lain, Pak. Tidak orang lain yang merubah kita. Orang lain tidak akan pernah merubah diri kita. Kita sendiri yang merubahnya. Jaddidu hayatak. Buatlah perubahan dirimu. Maka sudah 2 hari kita lalui bulan Muharram tahun baru Hijrah ini. Apakah sudah ada perubahan dalam diri kita, Pak? Mestinya sudah ada buku baru, ya, Bu, lembaran baru, amalan yang baru semangatnya, dan istri yang apa galak. Kalau sahabu istri ko, ya istri yang baru cik lede. Ya, Pak, hati-hati, Pak. Kalau kini rasul-rasul tidak talok menambah, Pak, jangan, Pak. Itu habis, Pak. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah. Maka jaddidu hayatak, buatlah perubahan dalam diri kamu. Apa yang perlu kita bikin, Bapak Ibu? Maka itu perlu di mindset kita dirubah. Salatlah, kan itu, Bu. Tadi sampaikan tadi masjid ini langang dari jemaah. Salatlah walaupun terpaksa. Ngajilah walaupun terpaksa. Berzikirlah walaupun terpaksa. Lebih baik memaksakan diri masuk surga bila dibanding sukarela masuk neraka. Bapak Ibu jamaah, maka inilah yang perlu kita rubah ini. Dalam beribadah, wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Konsep beribadah, Bu, jangan fikirkan ikhlasnya dulu. Ambalun ikhlas kamu saja lain tak bisa, Bu. Paksakan diri kita, insya Allah akan datang ikhlas belakangan. Persoalan beribadah, nak usah fikirkan ikhlasnya, penting beribadah dulu, nanti dia akan datang. Maka lebih baik memaksakan, terpaksa lebih dahulu baru dia bisa datang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, maka bila kita dilihat perjalanan Rasulullah SAW dalam persoalan kajian hijrah tahun baru hijrah ini, maka hijrah itu dibagi 2. Satu, hijrah makani, hijrah tempat. Yang kedua disebut dengan hijrah maknawiyah. Apa hijrah tempat?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah itu sebanyak 3 kali hijrah tempat. Awak lah berapa kali pindah, Pak? Lah pernah pindah, Pak? Dari komplek kau ada yang pindah, Pak? Enggak ya? Nah, tapi kalau tapi ambo Pak di Tawar, kalau tibonyo nama ko Pak Gampo tsunami, ado isi tsunami Pak, pindah juga kemari Pak. Bapak itu dijual rumahnya lain. Kenapa? Takut tsunami. Bapak Ibu jamaah, Rasulullah melaksanakan hijrah itu sebanyak 3 kali yang makani ke negeri Habsyah, negeri Taif dan negeri Madinah. Maka di Madinah lah pembuka sejarah kepada kita semakin luas ya ajaran Islam ke Jazirah Arab, maka disitulah diawali dengan tahun baru hijrah tersebut. Maka bagi kita Bapak Ibu, bolehkah kita berhijrah? Bolehkah kita berpindah tempat? Bolehkah kita dijual rumahnya? Nah, kan begitu Pak. Jadi boleh pindah, boleh dijual rumahnya bila terancam maqasidus syariah kulliyatul khams, pokok-pokok yang 5. Sepanjang tidak terancam Pak, namanya bertetangga ya mau itu Pak. Iyo, namanya bertetangga Pak. Ada ndak yang ndak baikan dengan tetangga sih Pak? Ada. Elok-elok saudara Bu ya. Baik Bu. Maka yang disampaikan tadi adalah yang bertetangga, bahwa di tangga kita ini adalah boleh kita pindah bila terancam agama kita. Ada 5 kulliyatul khams. 1, hifzul din, terancam agamanya. Agama kita di sini tidak ada yang terancam. Hifzul nafsi, terancam jiwanya. Hifzul akal, terancam akalnya. Hifzul nasli, terancam keturunannya. Lalu hifzul mal, terancam hartanya. Baru kita boleh pindah Pak. Sepanjang itu aman, agama kita di sini tidak ada yang melarang. Juga di sini ya, akal kita sehat-sehat semua. Juga disebut dengan nafsu jiwa kita tidak ada pembunuhan. Ya, kecuali yang belakangan ini muncul tawuran Pak. Saya membaca informasi dari kawan kasus anak kita ya, orang Kuraji Pak ya. Afif Maulana Pak ya. Ya, yang sampai hari ini belum tuntas, ya perlu juga kita kilas balik, informasinya perlu disampaikan. Ya, kalau anak-anak kita ini kalau sudah jam 22 belum ke rumah, belum masuk, dipertanyakan enggak Pak? Atau dibiarkan saja Pak? Atau memang sehari itu keluar Pak? Kan begitu. Jadi diharapkan kepada kita semua agar menjaga anak cucu kita, keluarga kita supaya aman Pak. Jangan beku gara-gara itu Pak tawuran muncul. Maka informasi dari Kapolda, mulai pukul 10 Pak, bagusnya kita introspeksi keluarga kita. Mana si Anu? Udah masuk rumah belum? Bila belum Pak, inilah. Jadi tidak boleh disalahkan satu pihak, mesti kita rangkul, kita carikan solusinya. Solusi ke depan agar generasi kita tidak tawuran dan lain sebagainya keluar malam, maka jam 22 sudah dicek keluarga, sudah masuk tidak keluarga di dalam rumahnya. Itu yang pertama, yaitu dibagi dengan istilah hijrah makan tempat. Kita boleh berhijrah berpindah tempat bila terancam keluarga kita. Yang kedua disebut dengan hijrah maknawiyah. Inilah yang kita harapkan ada perubahan dalam diri kita dari yang baik kepada yang lebih baik. Maka disampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berhijrah itu adalah orang-orang yang meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, ini dasarnya bahwa yang berhijrah itu adalah meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah ya kepada yang diperintahkannya. Maka kita perlu mengintrospeksi diri kita, didukung oleh hadis Nabi. Apa kata Rasulullah? Ini mangkana, siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka itu adalah orang yang beruntung. Okey, tapi jawab tu ya. Tentu awak introspeksi baik diri awak. Apakah awak ni orang beruntung? Tidak. Sebaliknya, seterusnya, siapa yang harinya sama dengan hari kemarin, hari ini sama dengan hari kemarin, dialah orang yang merugi, masih merugi. Tapi yang ketiga, barang siapa harinya lebih jelek hari ini daripada hari kemarin, itulah orang yang celaka, mal'unun, dilaknat, celaka.
tentu kembali kepada diri awak, Pak. Selama kau rajin ke masjid, kini tidak. Selama kau rajin baca Quran, kini tidak. Tentu itu refleksi diri. Maka inilah yang perlu, mana pilihan kita. Apakah menjadi orang beruntung, orang yang merugi, atau orang yang celaka? Kitalah yang tahu diri kita masing-masing. Maka disampaikan tadi, jadidu hayata, perbahalilah diri kamu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya di sini ada lagi materinya terkait dengan apa yang Allah sebut dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 'asyara isna. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi isna 'asyara syahran. Jadi dalam satu tahun itu kita ketahui bersama adalah 12 bulan. Jadi kalau ditengok memang dalam bukunya Pak Quraisy Shihab ya disampaikan di sana ada kata-kata yang diulang dalam Al-Quran itu ya seperti sa'ah. Sa'ah itu diulang dalam Al-Quran ada 24 kali karena memang dalam sehari ada 24 jam. Disebutkan isna asyara, angka 12. Ada apa dengan angka 12? Pertama, waktu siang berapa lamanya, Pak? 12 jam. Waktu malam 12 jam. Setahun 12 bulan. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Lalu disampaikan di sini bahwa huruf la ilaha illallah berapa hurufnya, Bu? 12. Muhammadur Rasulullah berapa hurufnya? 12. Sahabat Nabi Abu Bakar Asy-Siddiq hurufnya 12. Utsman bin Affan hurufnya 12. Umar bin Khattab hurufnya 12. Ali bin Abi Thalib hurufnya 12. Kok baru tahu ya? Ternyata angka 12 itu ada juga kelebihannya, Pak. Ya, angka 12. Mulai daripada isna asyara, 12 bulan dalam sehari. Bila disebutkan kata itu dalam Al-Quran, maka ada kelebihannya. Ya, Pak ya. Kalau disebut kata syahran dalam Al-Quran, dalam setahun ada 12 bulan. Saya tanya Bapak Ibu, dalam setahun ada 12 bulan. Ini ada anak TPQ, Pak? Oh, karena mereka libur juga, Pak ya. Ada. Oke, coba sebutkan nama-nama bulan Arab itu. Muharram. Anda tahu je dah, Pak. Juni, Juli, Agustus, Septembernya. Itu juga kawannya. Gurunya nak ngajarkan itu di sekolah. Januari, Februari. Coba Muharram, coba. Muharram, Safar, awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulkaidah, Zulhijjah. Jadi itu sebenarnya yang milik kita. Tapi entah kenapa itulah sampai di dinding ini pun Agustus nampaknya. Tidak ada Muharram situ. Ya kan? Agustus dan Juli. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Maka angka 12 dalam setahun itulah termasuk tahun ini awal tahun baru Hijriah. Lalu berikutnya adalah mengingat waktu, maka kita sampaikan materi berikutnya. Ada 4 misi Rasulullah SAW dalam berhijrah. Ada 4 misi Rasulullah dalam berhijrah. 1, misi perdamaian. Yang kedua, misi persatuan. Yang ketiga, misi dakwah. Yang keempat, misi kebebasan dalam beribadah. Yang keempat inilah perlu kita sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama disebut dengan misi perdamaian. Allah sebut dalam Al-Quran, ya, surat Ali Imran ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Itu dalam misi perdamaian. Bapak Ibu, ada misinya yang pertama, ya sampaikan di sini adalah jembatan hati dan kasih sayang. Bapak Ibu, inilah yang kurang. Hari ini inilah yang rusak. Jembatan hati dan kasih sayang, terutama di dalam berumah tangga. Ya Bapak Ibu, yang hadir yang kita lihat hari ini adalah ada uang abang sayang, tak ada uang abang melayang. Bapak Ibu, kita jaga. Ya, namanya jangan sempat Bu. Belakangan ini kan infonya yang paling banyak adalah cerai gugat, gugatan cerai. Si istri menggugat si suaminya. Ibu, kenapa? Ya, karena putus kasih sayang tadi. Tidak perlu udah nyoleh. Jadi kita bangun jembatan kasih sayang. Apalagi di antara jamaah Bapak Ibu. Nah, disinilah gunanya Pak. Maka ketika kita salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Weh, masih dia apa kau? Assalamualaikum warahmatullahi. Panjang jangan apa kau? Bapak Ibu, salat salam kita kiri ke kanan, maka itu adalah menimbulkan kasih sayang. Jadi ketika awak selesai salat Bu, Pak, ya kan ada orang kau langsung salaman Bu. Ada Pak? Hati-hati Pak. Jadi tidak semuanya orang bisa menerima salam Bapak. Di tempat kita Pak Haji, bahwa ada Pak aku salam, kita puaknya berdiri sama-sama tagak Pak, bersilik. Kenapa Pak? Karena tidak ada ilmunya. Ya nancik ke bid'ah, tampuaknya. Nancik lain boleh mah cik kan. Jadi oleh karena itu harus ada ilmunya. Jadi yang diperintahkan selesai kita sholat memang adalah berzikir, bukan bersalam-salaman. Berzikir dan berdoa dulu. Selesai itu baru bersalaman. Fafsahu, bersalam-salamanlah kita boleh. Maka akan terjadilah kasih sayang di antara kita. Yang kedua, lemah lembut. Nah, lemah lembut. Bapak Ibu, Ibu Haji ini bagaimana? Baru pulang. Sejak Ibu itu pulang haji, ucapannya sudah lemah lembut. Senang mendengarkannya. Alhamdulillah, namanya haji mabrur. Ya kan? Tambah lemah lembut ucapannya. Bukan sebaliknya. Ya, gara-gara mulut ini Bu, apa yang terjadi? Gara-gara mulut bertetangga, ya ada orang berkelahi, ada yang putus silaturahim. Gara-gara mulut banyak pembunuhan. Gara-gara mulut banyak pemisah antara bersaudara. Gara-gara mulut orang menjadi gemuk. Ya Bu. Gara-gara mulut orang menjadi gemuk. Makan saja dia. Mengulik saja dia. Karena itu mulut ini hati-hati. Karena mulut ini berpisah, maka ucapkanlah kata-kata yang lemah lembut. Yang ketiga, jangan pernah sakit hati. Ya Bu. Pernah sakit hati Bu? Setiap hari. Maka kalau setiap hari bertambah titik, akhirnya meledak dia Bu. Ibu yang pingsan, naik tensi Ibu lain. Usahakan jangan pernah sakit hati. Jalin kerjasama yang baik di antara kita. Mudah-mudahan dengan adanya perbaikan pengurus terjalinlah ya kerjasama yang baik. Akan muncul perbaikan-perbaikan. Bila kerjasama Pak, ini bukan menjadi Superman Pak, apalagi Superwoman. Mestinya adalah super tim. Tim pengurus wah, sejak kepengurusan direnovasi 2 minggu ini ada perubahan. Apa perubahannya? Bertambah kegiatan-kegiatan. Tapi bila tidak, maka ini adalah menjadi PR bagi kita bersama. Lalu musyawarah, tadi sudah dimusyawarahkan, sudah kita amalkan dan menerima kenyataan. Itu adalah misi Rasul yang perlu disampaikan di dalam persoalan untuk perdamaian. Yang kedua, misi persatuan. Bapak Ibu jemaah, maka ini kita lihat dari hadis Nabi terkait dengan cara Rasulullah bergaul. Kalau Rasulullah cara bergaulnya tentu kita lihat. Pertama dalam hadisnya disampaikan afsus salam, tebarkan salam. Apa ucapan salam Bu? Assalamualaikum warahmatullahi. Pertanyaannya Pak, beda tak salam orang kampung dengan salam orang komplek Pak?
Orang kota. Kini Pak? Berbeda kira-kira enggak, Bu? Kalau di kampung kita pulang kampung, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, baru datang Pak. Iya. Kalau di komplek di kota gimana Pak? Assalamualaikum, yup. Assalamualaikum, yup. Yup jawabnya Pak. Assalamualaikum, maaf lu. Ya Pak, dua jawabannya. Kalau enggak yup, minta maaf. Ya Bu, bukan jawabannya Waalaikumsalam. Cobalah tengok Pak, awak berjalan di jalan tu. Kikik, Assalamualaikum, yup. Assalamualaikum, minta maaf lu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, maka afsus salam, tebarkan salam. Ya, akan muncullah pergaulan kita berbeda. Kalau ini anak-anak kita, maka salam ini penting kita tebarkan karena adalah doa untuk keselamatan. Bapak Ibu, yang kedua, wa thayyibul kalam, baguskan perkataan. Nah, di seperti yang diajarkan tadi, kalau di masjid, Bu, di masjid zikirnya enggak tanggung, Mbak. Kalamnya semuanya dibaca. Al-Quran baik, kalimatun thayyibah yang baik. Pertanyaannya, Bu, Ibu selepas ini nanti daripada pintu ini, apakah masih mengucapkan kalimatun thayyibah? Nah, itu masalahnya. Kalau di dalam masjid Pak, tasbihnya itu kadang-kadang karambia. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tiba di luar. Maka ukurannya mestinya inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Semuanya Pak. Jadi jangan diterapkan dalam masjid, dan paling sulit Pak mengamalkannya di luar. Kalau di masjid ini banyak zikir-zikirnya Pak. Di luar masjid bagaimana? Maka perlu kita lihat bagaimana reaksinya. Berikutnya yang ketiga adalah wa ta'imut ta'am, memberi makan. Nah, ini kan pengurus nih menyediakan. Kalau ada acara tabligh akbar, ada kegiatan pengajian khusus, maka dihimbau kepada Bapak Ibu agar memberikan makanan. Ya Pak, membawa makanan setidaknya roti atau apalagi snack yang bisa dinikmati bersama. Alhamdulillah malam ini, nanti selepas ini baru kita nikmati. Tadi ke depan nanti ya bila perlu membawa masing-masing kita. Dan itu adalah untuk kesempatan untuk berbagi di antara kita bersama. Berikutnya yang ketiga adalah wasilaturahim, menghubungkan silaturahim di antara kita bersama. Ini yang paling rusak gini Pak. Ambo tanya cik dulu Pak. Mohon maaf. Di antara jamaah yang hadir di sini Pak, ada enggak yang tidak kenal masing-masingnya Pak? Sudah tahukah Bapak nama Bapak Kopak yang hadir Bapak? Sudah tahu Pak? Pertanyaannya, masih adakah ibu-ibu yang belum tahu nama jamaah kita Bu? Masih ada? Ibu kok siapa ya? Apa kok siapa ya? Silaturahim tidak ada Pak, putus. Awak satu masjid, satu komplek tapi tidak kenal. Ada Pak? Mana Pak RT? Mana Pak RT? Ada? Perlu diperkenalkan. Kalau sakit teko kecek Buya tadi kisaran 100 kakaknya, mau rasa kenal Bu ya. Tapi kalau ada orang baru di sini, ini siapa Bapak ini ya? Hati-hati Pak. Ya hati-hati. Jangan tertipu dengan pakaian syar'inya Pak. Rupanya meliang kota amal. Ya Bu. Hati-hati yang bawa dompet disangka pakaian syar'i, cadar lem ya kan, akhirnya mencilok dompet. Kan itu yang lagi tren Pak, ya kan? Nak di siku saja Pak, di masjid apa tuh Mujahidin ya, Taplau itu kan ada pernah kejadian seperti itu. Untung disorot oleh CCTV. Maka bila ada CCTV-nya Pak, Alun, Alun ada Pak? Begini Pak pengalaman ambo. Kalau masjid yang tidak ada CCTV-nya, berarti belum pernah terjadi kecolongan pencurian. Itu positifnya Pak. Iya Pak. Tapi kalau banyak CCTV-nya Pak, banyak pencurian Pak. Itu prediksi awal. Prediksi awal Muhammad itu. Pun kalau ada di Cilok Kota Amal sesekali ya, tidak merugikan betul gitu kan. Tapi kalau setiap hari dicurinya Pak, perlu CCTV yang besar. Kiri kanan CCTV. Itu artinya apa? Hati-hati. Maka oleh karena itu, mari kita jalin hubungan silaturahim. Dengan demikianlah kita hadir. Oh, Bapak yang duduk di situ siapa ya? Oh iya, sebuah jamaah awak. Ketemu di luar, disapanya. Saya sering bertitip Pak. Ustaz, iya Pak.
Enggak tahu jamboro kan? Enggak. Apa sih ya? Ambo jamaah apa? Itu kan. Jadi itu Pak kalau silaturahim sampai dimanapun akan bertemu Pak. Oleh karena itu muncul kasih sayang yang luar biasa. Baru yang ketiga adalah misi dakwah. Inilah Bapak Ibu, misi Rasulullah dalam berhijrah itu yang ketiga adalah misi dakwah. Dakwah ko yo kini ba kira-kira bu musajawab. Ya dari dulu Pak saya baca koran 2011 ya yang disebutnya istilah masjid langang sunyi daripada pengajian. Ya Pak. Bahkan ada saya dapat musola, Ustaz, tidak usah kita wirid lagi. Kenapa? Tidak ada jamaahnya. Memang tidak ada jamaah Pak. Berhenti wirid. Jadi kalau begitu tentu Buya Herman nanti akan mencari trik. Bagaimana triknya agar jamaah kita hadir ke sini? Mungkin Pak diumumkan sesekali. Bapak Ibu, besok kita wirid. Siapa yang datang dapat nanti minyak 1 kilo, beras 2 kilo. Banyak nak kira-kira Bu? Panuh Pak? Barangkali Pak, alun dibuka pintu dengarin jam 4:30. Hanya jam 3 lah duduk sini. Kenapa Bu? Karena ada sesuatu yang diharapkan. Bagaimana triknya? Kan begitu. Tentu kita lagi Pak di data jamaah kita yang aktif nih. Bagaimana solusinya? Ini enggak. Ya, jadi perlu pengembangan bagaimana masjid kita ini memang betul-betul dicintai Pak. Masjid ini bukan hanya segolongan saja Pak. Itu musajidnya tuh mah, ini pengurus mah, musajidnya orang. Tidak, tapi mesti bersama Pak. Pengurus memberikan ini step by step tadi disampaikan untuk kesenangan jamaah, ya kan? Untuk memberikan kenyamanan, didatangkanlah beberapa ustaz. Saya tengok di jadwalnya ada doktor dan lain sebagainya, profesor, semua didatangkan. Oleh karena itu untuk kenyamanan kita dalam berdakwah. Maka disinilah Bapak Ibu kita mengaji. Ya Pak, mengaji itu harus berguru awak. Didengarkan pengajian guru berdiskusi. Maka hari ini yang kita lihat Pak, ya orang semua itu adalah bagaimana membuat masjid itu menjadi megah. Orang Pekanbaru datang ke Padang Pak, nengok apa Pak? Orang Pekanbaru datang ke Padang menengok 3 masjid Pak. Baitur Rahmah, Masjid Sumbar, kini Masjid Sumbar Labatuka nama Pak ya. Namanya? Sejak tanggal berapa? 1 Muharram. Itu jawabnya. 1 Muharram tanggal 7. Itu momen tuh dicari itu. Siapa Pak? Yang 3 gubernur yang saling berkelanjutan Pak. Kan begitu promosinya Pak tadi Pak. 3 gubernur yang saling berkelanjutan. Satu yang pencetus, yang kedua pelaksana, yang ketiga penukar nama peresmian Pak ya. Jadi 3 rangkai itu memang cocok di sini disampaikan. Artinya apa Pak? Kira-kira orang yang datang ke Masjid Raya itu untuk beribadah atau mau foto-foto? Keduanya Pak ya? Oh keduanya. Yang paling banyak Pak? Dari orang luar datang ke situ. Berfoto dulu. Betul Pak? Berfoto dulu. Foto-foto aja kerja. Berfoto dulu baru salat. Tidak berfoto, tidak sah kalau tidak berfoto di situ. Apalagi Masjid Al-Hakim Pak. Ya ceramah subuh di sana. Ya, saya lihat mana jamaahnya. Rupanya berfoto-foto di luar Pak. Bapak Ibu jamaah, masjid megah, tapi langang jamaahnya. Jangan sempat nanti lebih banyak tonggak. Di kepengurusan Pak Herman yang kedua ini, ya lebih banyak tonggak pada jamaah. Itu malu kita Pak. Mestinya tadi bagaimana merekrutnya? Ayo kita rekrut jamaah untuk sama-sama. Karena hari ini Bapak Ibu, tahun semakin kita semakin tua hari ini Pak, ya semuanya memang semakin susah. Ya Bu, hidup ini semakin susah, semakin mudah. Susah. Ya Bu. Kalau ambo ibaratkan Pak, ambo kan di Mukowasko, UNP, Perumnas. Itu ada di Sinan Baranti sampai Mak Hitam. Tahu Mak Hitam Pak? Iya Mak Hitam. Tanyaan dia Bu. Apa suara Mak Hitam tu Bu kalau berbunyi pertama? Bunyinya Mak Hitam pertama bunyinya. Itu ke siapa? Kalau ambo tidak, ambo dengar mereka. Susah cari duit. Iya Pak. Coba lah dengar di awal dong bunyi pertama tu susah
susah cari duit, berjalan ma hitam lain. Ya Pak. Bila hidup ini yang terfikir hanya duit saja Pak. Ya kan? Kenapa? Karena seseorang itu dipandang bahagia, dipandang sukses Pak, kalau tanahnya bersertifikat, rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat, anaknya sehat-sehat jadi pejabat, istrinya 4. Ya Pak. Kalau istri 4 sukses Pak. Iyo, ya Pak. Mohon maaf bagi yang pro poligami. Kejadiannya istri 4 Superman. Istri 2, istri 3, gentleman. Istri 2, real man. Istri 1, cemen. Belum nikah, no comment. Itu yang lagi viral Pak. Lagi viral bagi mereka yang pro poligami. Jadi kalau masih istri 1 Pak, berarti cemen Pak ya. Jadi dalam artian apa? Orang dipandang bahagia, sukses kalau istrinya 4. Iya Pak. Maka hati-hati Bapak Ibu. Jarang orang yang iri. Bu, Ibu kamari tadi ada yang iri Bu? Baku indah. Apa kamari tadi ada yang iri Pak? Baku indah. Tapi bila apa beli buah pajero Pak, iri enggak tetangga? Di mana Bali itu dah? Ini baru yang kek baru lah korupsi je tu guru TPK nyoba Leon dah baru. Nyo korupsian guru apa SPP anak TPK mah. Kulkas di Bali Pak, inyo yang kedinginan sesangok di rumah. Begitu mana Pak? Kalau kehidupan dunia Pak. Tapi jarang orang iri. Ibu rajin sholat. Ada yang iri Ibu rajin sholat Ibu? Ndek, yang boleh iri mencari Ibu rajin mana sholat Ibu? Ada yang iri Ibu rajin mengaji Ibu? Enggak. Ada yang iri Ibu sholat tahajud malam? Tidak ada Pak. Jarang yang orang iri kalau untuk beribadah Pak. Ini perlu kita rubah mindset kita, pola pikir kita. Mestinya yang kita iri itu adalah sesuatu yang baik menurut agama kita. Karena bagaimanapun harta seperti yang tadi adalah akan ditinggalkan. Tapi begitulah namanya dunia Pak. Banyak, sangat bahkan tidak ada orang yang iri kepada Ibu. Tapi cobalah Bu, ya tetangga yang naikin rumah segini lah. Yo Pak, rumah di SD lah. Lakani sasa amaknya. Dibuat pagar baru. Dibuat dapat apa kursi baru. Tak boleh dah Pak. Saya lihatlah bertanding-tanding Pak. Serancak ke rumah. Apa kata Rasulullah? Awas, jangan rumahmu, Bapak Ibu, rumahmu WC rumahmu lebih rancak pada WC mujaji. Ya Pak. Ambo tadi patang, mohon maaf, Bu ya. Malam patang ambo masuk sebelah kiri utara. Tidak ada WC dah. Ambo pulang. Malam ini ambo datang, ambo masuk sebelah kanan. Rupanya WC di sebelah kanan. Ambo masuk Pak. Kalau patang dah jadi masuk dah Pak. Tanya Pak, tidak ada Pak nampak Pak tu. Mah Pak tu ya. Pak di mana WC Pak? WC harus lewat masjid. Wah, bahaya itu. Tidak mau saya lewat Pak. Itu jawaban dia. WC harus lewat masjid. Maksudnya berjalan dari situ kemari. Biarlah, tidak usahlah ditahan saya dulu. Malam tadi yo ambo cuba dari sini Pak. Baru masuk WC itu Pak. Kini bertanya je Pak, rumah nak rancak-rancak weh. Malah berancak WC awak pada WC di rumah. Ya, rasa-rasa ada gempa, patah ya. Patah tidak? Iya, di depan nih, di depan. Iya kan? Ya. Ini lalu Pak, mata punya. Aman deh. Oh. Iya, dia aja nanti yang bawa ke rumah sakit. Tidak ada masalah Pak. Ini lalu Pak. Mana Pak ini? Geser, gantilah. Kok anak sampai di belakang wah, istri satu. Lain nak mau mengganti mereka. Bapak Ibu jamaah ini muliakan Allah.
Alah tu ya. Alu lain. Aku nak gantilah kursinya. Oh, kursi baru. Orang mencari kursi gini ke Pak? PSU besok Pak. Awak PSU besok cari kursi Pak. Hah? Ah jadi. Ha, nampak. Itu ada hitam. Kok kursi hitam? Nampak dah, lain buat lama. Lain buat Pak. Orang payah cari kursi. Awak jagi 3 kursi yang. Ampek lu lain Pak. Udah, kau bini 2 Pak lo Pak. Siapa yang kursinya 2, piringnya 2, ya bini 2 Pak Pak. Ayo Pak, ayo kaji apa gini. Jagi 2 Pak. Jadi biar tinggi kecilnya Bu ya. Biar tinggi je lapang. Gitu ya. Jadi mohon maaf Pak ya, saya tidak promosi dah ya. Tanggal 13 besok orang mencari kursi. Awak jagi kursi ampek Pak. Santi yang buya. Memang banyak kesan di situ Pak. Kesan yang begitu indah, tak bisa saya lupakan. Hampir saya jatuh gara-gara kursi. Untung tak kongkang Pak. Untung tak duduk. Baiknya lain duduknya. Tak duduk lain, tak duduk. Baiknya mengaji di Al-Hijrah, tak duduk. Bahaya tu Pak Haji, hati-hati. Untunglah ada di belakang yang akan menunggu saya gitu kan. Ya, aman kau cik 2? Aman. Kau tak ada bini 2, kau cik baru bini ya. Okey. Bapak Ibu, jadi kalau ada makan 2 piringnya, tu bini 2. Kursi 2 akan bini 2. Jangan minum cik saya tak tahu Pak. Cik payah. Tapi le saya tadi susah. Ya kan? Bunyi mak hitam salah pegang anak-anak hidup ke Pak. Kalau tidak baik kau potong awak Pak. Sedang lama lalu ala hilang teh. Itu kasus di Jawa tu Pak. Iya Pak, kasus di Jawa tu potong seorang. Saya mereka cari pisau ke belakang. Bapak Ibu jamaah, sampai di mana tadi Pak? Sampai tadi 2 ya. Besok tanggal 13 PSU pemilihan suara Barahabi dan Nabu ya 250M. Ya kan? 250M. Kalau diagi ke masjid ke 1M berapa kira-kira Pak? Sanang nak Pak Haji? Sanang nak Pak Haji ke tapi itulah dunia tu Pak. Akhirnya Pak, kini camih Pak. Tambah camih gini sampai tanggal 3 balik. Bisa besok tak duduk Pak. Patang nila manang kini tak duduk. Patang tak lalu mengeluarkan piti banyak, kini keluar banyak-banyak Pak. Ya kan? Jadi mudah-mudahan lah yang terbaiklah untuk negeri awak. Jadi berbeda pemikiran, kapalok, rambut dan samu hitam, pendapat berbeda-beda. Dan kecil kawan sabala namanang 250 juta M tu bagi-bagi salah. Tapi bagian alun yang mencuba, tak bisa, harus kita cuba. Kan begitu. PSU tanggal 13 mencari kursi DPD. Alhamdulillah Pak Herman, makasih Buya, kursi sampai dari kamu. Jadi kembali kepada yang tadi, ya mudah-mudahan ke depan masjid kita ini semakin ramai hendaknya. Tentu ramainya bagaimana? Pertanyaannya, Masjid Al-Hijrah itu apa sih kelebihannya? Apa sesuatu yang baru di situ? Dalam bahasa Arabnya, ma huwa syai'un jadid. Apa sesuatu yang baru di sana? Oh, barunya kalau hari Jumat, ibu-ibu ngasih nasi goreng bungkusan. Siapa yang pulang Jumat dikasih makanan. Oh, ramai itu mah. Di mawak Jumat gini kan Al-Hijrah. Kenapa di Al-Hijrah? Ada nasi goreng di sini. Nah, gitu ya. Ya Bu, mulai ramai itu Pak. Cobalah kan enggak? Kan harus ada daya tarik Pak. Jadi artinya dari kita untuk kita. Bila perlu Pak kita menyumbang. Apa kelebihannya di situ? Ada makan-makannya di sini. Ada kelebihannya bersama-sama. Terasolah kita bermasyarakat. Terutama ibadah kita di sini Pak. Maka kita fullkanlah ibadah solat berjamaah di masjid. Karena bagaimanapun ya salatul jamaah afdhalu min salatin fardhin bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendirian. Tahu Pak? Dia tahu. Tahu enggak Bu? Tahu, tapi tidak ada yang cemburu sama ibu tadi. Ibu kau 5 waktu pai kamu saji. Entu yo nyo sana masuk sarugo. Ya Bu. Dan awak Bang, awak cemeh panjang tu Bang. Awak nanti tinggi cemeh Bang. Ya. Lapai kamu saji. Kamu tu Bu, kamu saji. Doa nak bocik tu Bu ya. Solatkan nak bocik tu. Bapak Ibu, maka disampaikan solatlah
Ya, maka solat itu tidak menunggu dia tua. Jangan tunggu tua dulu baru ke masjid. Tapi ambo ndak nio kamu masjid dong. Ndak nio solat dong. Di mana ndak nio solat? Ambo ndak nio solat di belakang imam. Maunya di mana? Saya maunya solat di depan imam. Jadi kecil Buya Herman. Ya Bu ya. Boleh? Boleh ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berpendapat seperti ini kata Buya Herman boleh. Siapa yang tidak mau sholat di belakang imam, di depan imam, kami masih bersedia. Ayo kita sholat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau ada di muka imam itu disolatkan le Pak. Ya, usolli ala hadzal maiti. Jadi semuanya kita adalah mesti di belakang imam kita usahakan. Bapak Ibu jamaah, maka inilah yang perlu kita tingkatkan. Pada mengingat waktu Bapak Ibu, maka apa yang perlu kita buat dalam perubahan dalam diri kita? Ya, dalam diri kita yang perlu kita buat perubahan pertama, tidak menjelekkan orang lain. Ya Bu, banyak tak disiko menjelek-jelekkan orang lain Bu? Tidak Pak ya. Kalau ini yang menjelek-jelekkan tentu rusak persaudaraan awak Pak. Jadi jangan pernah menjelek-jelekkan orang lain. Ya bila dia salah kita nasihati, ad-dinun nasihat. Yang kedua, tidak melihat sesuatu kecuali yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu. Yang hafal surat Yasin Bu, ayat 65 bunyi Bu. Ayat 65. Al-yauma Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Ini perlu kita lihat. Ya, kalau di dunia inilah, maka di akhirat nanti Allah kunci. Mulut kita dikunci. Yang bicara apa? Tangan. Yang bicara apa? Jadi saksi kaki. Ya, jadi oleh karena itu kaki yang kita langkahkan ke sini, Pak. Ya jangan tunggu pensiun baru ke masjid. Jadi sehat-sehat, Pak. Bisa. Siko para orang yang pakai kursi, Pak. Tapi Abu 10 pakai kursi, Pak. Nah, ikut ke kursi apa tadi nak? Kalau ikut kursi kerajaan, 2 kursinya. Alhamdulillah, sehat-sehat. Nah, kan itu ya, sehat-sehat semuanya. Karena dia beribadah ke masjid itu waktu sehat, bukan waktu sakit. Kalau sakit itulah banyak, Pak. Jadi, ketiga adalah konsentrasi terhadap apa yang didengar dengan hal-hal yang positif saja. Kita dengarkan yang positif. Yang tak kalah pentingnya keempat adalah semangat menyambut sisa hidup. Masih semangat menyambut sisa hidup, Bu? Atau bantu mati sih Rasulullah? Nak semangat hidup tu, Pak. Jadi yang amal di dunia ka annaka ta'ishu abadah wa amal li akhiratika ka annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk duniamu seolah kamu hidup selamanya. Beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok. Kalau ia sepakat apa mesti kita persiapkan diri kita. Lalu menyambut sisa ini. Terakhir pengajian kita adalah Bapak Ibu, ada kita simpulkan karena kita di sini memotivasi bagaimana jamaah dilihat Rasulullah untuk berhijrahnya, ternyata disampaikan kepada kita jadidu hayatak, perbaharulah hidupmu. Maka bila ingin hidup kita bahagia, ingin kita sukses, maka dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 5 hal yang pokok yang perlu kita rubah dalam diri kita. 1, dari tidak tahu kepada yang tahu. Ada tahunya, Bu? Atau tempe saya? Dari tidak tahu menjadi tahu. Oh, salah mau kubur itu. Kamu tidak tahu sebenarnya. Kini baru tahu. Ya. Bukan dari tahu menjadi tempe. Tapi dari tidak tahu menjadi tahu. 1. Yang kedua, kalau dia sudah tahu, dari tahu menjadi mau. Masalahnya Pak, mau ndak orang itu datang kemari kan betul? Karena barangkali dia tidak tahu bahwa ada rahasia di balik itu. Maka dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi mau kita datang ke masjid. Dari mau menjadi ikhlas, maka dilatih, ikhlas dia datang nanti belakangan. Maka faksakanlah diri kita, karena bagaimanapun beribadah jangan fikirkan ikhlasnya, tapi teruslah kerjakan dan mulai dari diri kita. Ibda binafsik. Lalu dari beramal menuju ikhlas kepada peduli terhadap sesama. Lah sama-sama wasiku Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lama meninggal si anu, kecapa si atu dimati gang. Siapa keluarganya? Le pernah kamu saji? Kan begitu Pak.
Ditanya orang, oh nak tahu ambo sia-sia. Oleh karena itu kita bersosialisasi berjamaah. Siapa yang meninggal? Oh bapak tu. Oh bapak yang duduk di situ ya, yang mencari tempat strategis mah. Waktu mengaji itu, ya kan? Meninggal pak tu. Iyo je. Saja sarang galak-galak meninggal. Oh apa tu elok tu mah. Yang meninggal tu ibu tu yang ngacok duduk dekat tonggak tu ah. Ya kan? Kalau mengaji orang mengangol lalok je leh. Ya, dia ada buktinya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, kita peduli terhadap sama-sama. Dan dari peduli ini menjadi kita berjamaah. Nanti akan saya ekspos. Jamaah Masjid Al-Hijrah ramai orangnya. Semula orang sengeneknya. Ala dimulai kaji baru tambah ramai. Ada kecil jamaah Pak waktu ambo di Belimbiang wah kutu barayo. Ustaz, jamaah kita ramai Ustaz. Nanti yo Pak bulan puasa ramai. Carilah besok Pak siap raya jamaah. Ramai juga Pak sih kan. Tapi Allah alam karena belum saya diundang lagi ke sana. Kalau diundang tu saya tengok. Mudah-mudahan ini hari ini kita sama-sama untuk berharap ya ada perubahan dalam diri kita. Yang terakhir ambo bacakanlah cik pantun cik lu ya. Bacaan pantun cik lu. Boleh Bu? Boleh. Lapar dan haus itu adalah naluriah. Namun jangan lupa untuk menderma. Selamat tahun baru Islam 1446 Hijriah. Mari menata diri dan peduli sesama. Pergi ke toko bangunan ingin beli papan. Papan ku beli ku dapat ikan. Tahun baru Islam jangan hanya sekedar ucapan. Semarakkan dengan tindakan. Di pot ada mawar satu kuntum. Tampak merah dan wangi aromanya. Tahun baru Islam adalah momentum. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, demikian yang dapat kita sampaikan. Ibu lang anduk lambang bu nampaknya begitu masuk Bu. Masuk caci yang dalam bayo. Ibu-ibu apa-apa lang anduk. Amoi lo Pak lama lo di kursi ko Pak. Takongkang lo ke belakang kursi dua ko. Maka kita cukup sampai di sini. Demikian mohon maaf. Perbanyak maaf billahi fisabilillah. Wastaghfirul khairat. Ibu-ibu silakan untuk membagi-baginya. Sudah saya izinkan. Demikian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.
يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشرق البدر علينا فاختفت منه القدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا